Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah tadi kilas balik kenangan singkat yang mana reuni akbar ini akan dilaksanakan pada esok hari Minggu 20 Februari 2022 bertempat di Aula Polbangtan Bogor. Baik, Bapak Ibu undangan di aula maupun hadirin yang hadir secara virtual di seluruh Indonesia, memasuki acara inti Millennial Agriculture Forum 2022 yang dihelat oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan tema Akselerasi Usaha Petani Milenial melalui Kredit Usaha Rakyat, yang mana acara MAF kali ini sangat spesial karena mendatangkan publik figur ternama dan kompeten di bidangnya. Untuk itu kami undang untuk dapat naik ke panggung Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP, kami persilakan Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu. Kami juga mengundang Bapak E.T. Hadi Saputra selaku founder Serba Farm, tepuk tangannya, dan saya yakin ini akan menjadi tepuk tangan yang paling meriah. Kami undang Mbak Jenita Janet selaku Duta Peternakan Milenial. Kepada Pak Hadi Saputra, Dr. Hadi Saputra, founder Serba Farm ya, atas kehadirannya. Ini masih muda ya, saya sebut Mas Hadi mungkin ya. Pak Asep juga sebenarnya masih muda, tapi saya nggak enak kalau panggilnya Mas Asep ya. Oke, dan tentu saja tadi yang tepuk tangannya paling heboh tadi ya, Mbak Jenita Janet. Duta Peternak Milenial, terima kasih atas kehadirannya, jadi luar biasa. Kemudian narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Hadi. Saya singkat aja Mas Hadi, soalnya gelarnya ini panjang sekali. Luar biasa, ini rekan-rekan milenial, Bapak Ibu semuanya, ini gelarnya kalau saya sebutkan ini ada dua baris Bu Sesba. Jadi saya panggil Mas Hadi saja ya. Beliau pernah menjadi Business and Law Advisor, kemudian juga menjadi Chairman of Masyarakat Peduli Pariwisata Indonesia, kemudian menjadi Founder and Chairman of Serba University, dan saat ini juga menjadi atau menjabat sebagai CEO dari Serba Farm. Ya, di mana kita ketahui bahwa Serba Farm ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian organik. Nah, tentu saja kita penasaran apa itu Serba Farm. Nanti kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Mas Hadi. Nah, jadi Mbak Jenita Janet ini saat ini adalah sebagai Duta Peternak Milenial dari Kementerian Pertanian. Kemudian beliau merintis karir awalnya sebagai penyanyi ya Mbak. Selanjutnya dengan Mas Hadi. Sehat Mas Hadi, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadi, kita penasaran ini, apa sih itu Serba Farm itu ya? Kemudian bergerak di bidang organik ya, jadi kalau kita kulik-kulik itu di internet, biasanya keluar Serba Farm itu bergerak di pertanian organik. Kenapa kok memilih pertanian organik? Padahal kalau di Indonesia ini kan masih banyak yang belum pertanian organik, maksudnya mengarah ke sana begitu ya Mas Hadi. Nah mungkin monggo silahkan diceritakan, kita penasaran ini dengan Serba Farm dan pertanian organik, silakan. Ya, terima kasih Bu Santi. Sebenarnya saya ingin jawab dulu tadi, saya nggak keberatan dipanggil Mas Hadi. Oh nggak keberatan, terima kasih, berarti saya nggak salah, jadi nanti aman ya, saya pulang panggil, aman ya, nggak ada yang tapi kalau di jalan. Panggil Bang, mungkin pasnya Bang BRI. Oh begitu. Dan saya tadi menyimak Kang Asep, mungkin kalau yang di BRI bisa 2 hari sampai 5 hari, malah 2 hari bisa minjem. Mungkin kalau minjamnya ke Bang Asep bisa lebih cepat. Ada juga ya Bang Asep rupanya ya, oke nanti di belakang layar kita nanti cerita Bang Asep. Dan kebetulan kami memang nasabah BRI juga, walaupun hanya nyimpan aja. Belum sempat dikasih kesempatan untuk minjem. Sepertinya habis ini ada kesempatan. Di belakang panggung, betul. Jadi begini Bu, masalah organik itu saya jawabnya mungkin sesuai dengan tadi yang Prof. Dedi sempat sampaikan. Karena di sana ada duitnya.
Jadi kalau misalnya sekarang mungkin sudah tertayangkan Ya, di tempat. sudah ditayangkan. Itu ada tulisan di situ Organic Farming Opportunities in Indonesia. Opportunities itu muncul karena memang banyak masalah dan masalah inilah yang kita identifikasi. Jadi ada masalah ya ketahanan pangan, kalau disebutkan satu-satu mungkin sampai besok nih kita nggak selesai ya Bu ya. Tapi dari masalah-masalah itulah muncul kesempatan. Karena impornya besar, makanya kita punya kesempatan menghasilkan produk yang seperti tadi di foto di depan itu kelihatan produk yang tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dikasih tahu ke orang lain, tapi sudah memperlihatkan bahwa saya segar, saya bagus, saya kualitasnya baik, saya sehat gitu, saya lebih hijau. Nah itulah kenapa kita memilih organik. Kedua, alasannya adalah organik itu adalah kembali ke awal yang ada di alam seperti apa. Jadi lahan yang di Serba Farm itu kita bukan bertanam tanaman organik, tapi bertanam di lahan yang organik. Jadi lahan organik itu adalah lahan yang hidup. Ada teknologinya untuk membuat lahan itu kembali seperti semula. Terus ada orang-orangnya yang terdidik yang bisa membantu kami untuk melakukan itu. Sebagai contoh kita ketemu pertama di PEPI kan Bu ya? Ya betul, Nah, di Politeknik Politeknik Engineering Pertanian Indonesia ya, di Serpong. karena kita merasakan bahwa di PEPI ada tenaga-tenaga kerja, calon-calon SDM kami, ada dosen-dosennya, ada orang-orang pertaniannya, terutama mekanisasinya, yang memang sudah berniat akan ada di pertanian. Tidak seperti pengalaman kami sebelumnya, 2 orang, 3 orang kerja 2 bulan, 3 bulan di tempat kami, terus kabur ke Sudirman di gedung BRI. Jadi bertani di Sudirman. Iya, walaupun gajinya Urban farming mungkin ya, mungkin. Iya, tapi walaupun gajinya sebenarnya sepertiga dari kami loh Bu. Padahal gajinya Ya, lebih kecil. Tapi mungkin ini berada di Sudirman itu masih lebih. Ya, saya tahu lah teman-teman yang sekarang masih kuliah atau baru lulus, alumni kerja di Sudirman itu lebih tinggi nilainya buat calon mertua. Oh begitu, atau mungkin karena pakai dasi ya Pak Asep ya. Oke baik. Nah saya juga sekalian mengucapkan selamat buat yang akan reuni besok. Jangan lupa jangan hanya rebutan uni tapi juga rebutan UDA. Karena kalau uni saja nanti udahnya kemana, betul kan Mbak Janet ya? Nah, saya lanjutkan ke masalah kenapa organik. Karena transformasi ke olahan organik itu gampang. Murah dan bisa kita kerjakan sebenarnya sendiri, ditambah dengan ilmu-ilmu yang bisa dapatin dari YouTube, bisa didapatin dari bertanya ke petani-petani yang sudah lama bertani gitu kan. Bisa otodidak ya Pak ya? Gimana Kak? Bisa otodidak jadinya ya, kalau misalnya mau bertani dengan organik itu misalnya pupuknya yang simple-simple aja dari kotoran hewan misalnya yang biasa, jadi sebenarnya itu bisa menghemat banget untuk biayanya. Menghemat banyak. Betul. Nah, apalagi kalau misalnya terus yang bilang itu adalah Kakak Janet yang terus udah ada limbahnya dari peternakan. Betul. Yang kita bisa manfaatkan untuk menjadikan lahan kita kembali jadi lahan organik. Ngelihatnya juga lebih senang kali ya daripada saya yang nerangin gitu. Iya, soalnya itu kealaman banget Pak Hadi. Betul. Saya juga gitu, akhirnya daripada jangan sampai apa yang kita kelola itu ada jadi mubazir gitu, sampai kotorannya aja. Saya sedikit ada lahan kosong, saya belajar untuk nanam sedikit palawija, ada wortel, kentang, kayak gitu kecil-kecilan dulu aja Pak belajar. Betul. Saya curiga, jangan-jangan Kakak Janet juga alumni sini nih. Siap reuni untuk besok ya. Betul. Okay. Karena reuni itu penting. Mungkin ya melenceng sedikit lagi. Reuni itu penting. Saya ada di sini, sekarang saya bukan CEO-nya Serba Farm. Sekarang saya presiden komisarisnya Serba Farm. CEO saya ketemunya di reuni. Beliau ada di situ, Mas Hairun Gani. Oh terima kasih Bapak. Beliau teman saya dulu di tahun yang berbeda, tapi kita sama-sama kuliah di Amerika.
berbeda kota juga, cuma kebetulan kakak beliau yang sama dengan saya di Boston. Tapi reuni itulah yang mempertemukan kita dan ternyata jangan sampai salah sangka terhadap reuni. Karena reuni itu sebenarnya bagaimana membuat yang tadinya masing-masing sama-sama bekerja, sekarang jadi bekerja sama. Itu yang luar biasa ya. Jadi Mas Hadi, bahwa cerita-cerita bahwa pertanian organik itu mahal, itu berarti salah ya? Bukan seperti itu ya? Pertanian organik itu bisa ternyata lebih murah seperti itu ya? Hasilnya memang mahal, Bu. Hasilnya mahal Wow, dan inputnya biayanya murah. murah. Jadi bisa dibayangkan berapa keuntungan yang diterima ketika hasilnya lebih tinggi dan inputnya lebih murah. Wow. Berarti cuan ya? Ya, cuan. Teh Janet cuan. Cuan. Oke. Jadi pertama hasilnya itu lebih bagus, tentu harganya jadi lebih mahal, hukum pasar. Terus yieldnya, hasilnya itu juga lebih banyak. Luar biasa. Dari pengalaman kami, tanah yang dipupuk dengan pupuk kimia, dengan tanah yang sudah jadi organik, itu hasilnya 2 kali lipat. Oh. Ini saya kalau jadi petani milenial di depan saya ini sudah dolar. Cuan saja ini yang saya bayangkan. Silakan Pak Adi. Nah, dan terus juga yang penting itu ada 3 sebenarnya yang jadi moto di perusahaan kami dan itu hanya bisa dicapai ketika kita bertani di lahan organik. Pertama quality, terus yang kedua quantity. Jadi quantity meaning bahwa quantity-nya itu enough, ya kan? Untuk menjaga sustainability-nya. Tidak hanya sustainability pasarnya, tapi juga sustainability supply ke pasar. Jadi misalnya sekarang gini, Kakak Janet investasi uang dan 1 kendaraan pinjam dari BRI untuk belanja sayur, ya ke petani kan. Petani. Yang dilakukan adalah di mana nih petani ada yang panen, terus besok beli, lusanya cari lagi, Kejual, cari lagi. terus besoknya nggak ada yang panen. Lusanya dapat panen tapi cuma setengah pickup, Aduh. ya kan? Itulah yang bisa diatasi dengan pertanian organik. Jadi kalau misalnya sekarang kita tanam kangkung 5.000 meter di tengah-tengah BSD City, boleh silakan di situ. Karena kita nanti mau bikin ini, Oh iya. kebun selebriti. Wih, Jadi mantap. masing-masing dibagi 50 meter persegi. Saya Apa bisa, aja, Pak? organik saya di bisa situ. daftar Apapun. nggak? Apapun Pak. Meskipun saya Apapun. bukan selebriti, boleh daftar nggak? Langsung nge-tag Pak. Di mana tempatnya Pak? Nanti ada. Seru. Jadi gini, di sana kita bikin bagaimana supaya kebun yang 5.000 meter itu menghasilkan 1 pickup kangkung sehari dan itu panen setiap hari. Wow. Jadi tengkulak pun sampai datang dan ngomong, Pak tolong kita dibagi 1 truk. Karena mereka tahu besok ada 1 truk lagi, lusanya pasti ada lagi. Kontinuitas. Betul. Ya? Dan yang jualan di pasar Bu, itu juga hari ini jualan kangkung, besok gak jualan spray gitu. Tapi jualan kangkung lagi gitu kan. Karena barangnya Konsisten rutin. ya Pak. Nah itu juga yang nanti saya ke Pak Asep juga perlu, teman-teman kita yang di koperasi pasar itu butuh bantuan BRI. Nah cuma bagaimana mau leverage mereka supaya bisa jadi nasabahnya BRI, tentu harus kita bicarakan lebih ini ya, lebih detail ya. Jadi kira-kira seperti itu, tapi mungkin karena ini yang menariknya itu duit, mungkin bisa di skip 1 slide lagi Mbak. Ini nanti akan berat ini, lanjut lagi. Inilah pasar ya. Ini pasar yang disuplai oleh Serba Farm. Jadi ada pasar-pasar tradisional. Jadi bayangkan kangkung yang organik berhasil setiap hari dibawa ke pasar dengan jumlah yang sama, dengan harga yang sama. Dan kualitas yang sama tentu Ya, saja. kualitas ya. yang lebih baik daripada biasanya. Terus harganya sama. Jadi kalau Pasti, cuan pasti lebih besar. Kalau untuk ke pasar tradisional, cuannya didapat karena kuantitinya lebih gede. Jadi kalau ke pasar itu nggak ada cerita 10 ikat, 20 ikat. Jadi 2.000, 4.000, 20.000 gitu lah. Dan sebanyak kita mampu menghasilkan setiap hari. Nah terus lagi adalah namanya Horeca. Hotel, restoran, dan kafe ini tempat kita kaum milenial, ya ajak saya sesekali ya. Jadi tempat kita kaum milenial menuangkan kreativitas, membuat packaging yang bagus,
ya kan, mempromosikan kelebihan-kelebihan tumbuh-tumbuhan organik. Terus juga membuat bagaimana itu bisa jadi tren hidup sehat. Ya. Nah itu bisa di Horeca, jadi bisa jual pun lebih mahal. Kalau kangkung yang tadinya cuma Rp1.000 per ikat ke pasar Bogor, kalau ke Horeca bisa 8.000. Ya. Dan beratnya pun lebih sedikit sebenarnya, tapi tentu harus ada packaging dan supply chains. Nah itulah yang misalnya yang jadi besar gitu ya. Dan satu hal lagi gini, karena kebetulan saya ada di Politeknik, saya sebenarnya kebanyakan ini nih Bu, kebanyakan pesanan. Tapi ya insya Allah saya bisa sampaikan semua lah. Kembali lagi ke ke beberapa slide sebelumnya. Satu lagi. Nah kayaknya nggak ada di sini malah. Tapi inilah saya mau sampaikan begini. Di Serba Farm itu ada 3 hal yang kita bisa lakukan untuk semua warga pendidikan di pertanian. Pertama, kami membuka kesempatan untuk semuanya belajar. Yang mau riset hayu, yang mau PKL hayu. Sepertinya ada ini di slide selanjutnya. Oke, mungkin di ini dia. Oke. Jadi mau praktek kerja hayu. Gitu. Jadi bisa praktek kerja ya, magang, PKL. PPI udah ada praktek kerja di kita Bu. Oke, Polbangtan Bogor dan Polbangtan lain menyusul. Belum, karena padahal kita sebenarnya ada kebun di Bogor. Kita ada 50 dan 80 hektar lagi yang di Cipanas Puncak, itu yang siap dikerjakan sekarang. Gitu. Dan itu akan menghasilkan sayur-sayuran, yang kalau dibawa ke Bogor pasti laku. Karena pusat penjualan sayur-sayuran ada di sini. Gitu. Betul. Kan. Apalagi kalau sayurnya seperti yang tadi kelihatan di foto, nggak perlu dipromosiin. Dari fotonya aja terlihat bahwa saya lebih segar, saya lebih bagus, saya lebih sehat, saya lebih baik. Dan saya gitu. kalau jadi ibu-ibu nggak mau nawar. Betul. Tapi kalau saya belanja sayurnya agak jelek sedikit, nawarnya setengah mati. Betul. Nah, yang tadi belajar itu untuk apa? Belajarlah di Serba Farm, PKL di Serba Farm, tugas akhir di Serba Farm, lakukan apapun yang perlu dilakukan untuk belajar di Serba Farm. Karena ketika Anda lulus, ketika Anda selesai di situ, tidak perlu probation lagi di tempat kami gitu loh, langsung bekerja sebagai karyawannya Serba Farm. Luar biasa, jadi ini langsung bisa bekerja ya. Ini adik-adik yang di sana tadi sudah begini-begini mau daftar ini, Mas Hadi ini sepertinya. Jadi fresh graduate. Fresh graduate. Fresh graduate bisa langsung bekerja di Serba Farm karena selama proses belajarnya kan sudah ada di ladang-ladangnya Serba Farm. Nah, yang paling sebenarnya kami tawarkan terakhir itu adalah berbisnislah dengan Serba Farm. Ya kan? Anda punya tanah 2000 meter, tanya ke Serba Farm mau ditanam apa? Ya kan? Tanya ke mahasiswa-mahasiswa yang PKL di Serba Farm, mau ditanam apa, gimana caranya, alatnya seperti apa. Setelah itu kita bisa jadi owner dari perkebunan sendiri. Kemana mau dijual? Ya ke Serba Farm lah. Luar biasa. Jadi ini paket komplit ini paket ya. Komplit. Paket komplit ini Mas Hadi nih ya. Jadi para mahasiswa ya, halo. Mahasiswa-siswa di mana ya, halo. Nah, ini praktek belajar di sana ya. Kemudian lulus bekerja di sana dan kemudian mengembangkan bisnis juga di Serba Farm. Silakan. Dan kemudian pendanaannya dari Pak Asep. Luar biasa. Jadi kalau nggak bisa ke Bank BRI nanti cari Bank Asep. Tapi begini lah Bu, jadi berbisnis itu tujuan akhirnya karena kita masih impor 60% bahan pangan. Itu dia, jadi kita perlu menjaga ketahanan pangan kita, Betul. swasembada pangan kita ya. Bayangkan kedelai yang dijadikan tahu dan tempe. Betul. Di pasar, ya. Itu adalah kedelai GMO. Dari negara tempat sekolah Bapak dulu itu ya? Yang tadinya sebenarnya ditujukan bukan untuk pakan manusia gitu loh. Oh begitu. Tapi untuk pakan ternak. Nah ya. dan itu pun tidak hanya itu yang kita lakukan di Serba Farm. Di Serba Farm kita juga lakukan apa yang kita sebut lahan organik industri yang terbesar di Indonesia. Itu ada di Serba Farm. Terbesar ya Pak Asep ya? Jadi kita ribuan hektar kita tanam jagung untuk pakan ayam.
Wih, Gitu luar kan. biasa. Nah, next month kita 6.000 hektar di Indramayu, tanahnya dari Pemprov Jawa Barat, untuk bertanam jagung untuk pakan ayam petelur. Jadi ayam petelurnya pun nggak khawatir kekurangan pakan gitu Betul, kan. Ya. betul, Jadi ada ya. kepastian berusaha. Jadi kalau ada peternak-peternak seperti Kakak Janet, sekarang mau melihara ayam petelur, yang dipikirkan ini pakannya dari mana, ya kan? Itu kita bikin stabil, sustainability yang tadi. Jadi pakan ternaknya stabil, ayamnya pun tentu tiap hari dapat makanan, hasilnya telurnya pun tiap hari tentu bertelur gitu. Betul. Nah, Iya. itu mungkin Bu Santi. Luar biasa ini Mas Hadi ya, jadi penjelasannya ya, jadi kita bisa lebih banyak tahu lagi terkait dengan Serba Farm dan kemudian juga perannya dalam mendukung pertanian organik. Jadi tidak hanya menghadirkan produk-produk yang berkualitas ya, kemudian kontinuitas, namun juga ramah lingkungan tentu saja ya. Dan tentu saja ini adalah harapan kita semua. Dan satu lagi, nah ini bagi para mahasiswa, para siswa ya, siap-siap ya, bagi Anda yang sudah punya usaha ya. Kebetulan di Pusat Pendidikan Pertanian Polbangtan PP SMK PP ini kami punya program penumbuhan wirausaha muda pertanian atau PWMP. Jadi tadi yang disampaikan Pak Asep bahwa para mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah akan lulus, ini mereka sudah punya usaha dengan dukungan PWMP kita ya. Nah, ini juga tentu saja nanti bisa praktek kerja. Bayangan Ya. saya kok ini banyak sekali ya yang akan banyak kita kerjasamakan. Jadi saya sudah sudah berpikir nih di otak saya nih ya, kerjasama, kemudian para petani milenial, para adik-adik mahasiswa-siswa ini bisa segera menghasilkan cuan. Oke, selanjutnya Pak Hadi, pertanyaan yang sama, silakan. Terima kasih Bu Santi. Kita di Serba Farm itu meng-create value yang didasarkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dan peningkatannya itu tidak hanya dari sisi yang terlihat, tapi juga dari sisi batin. Ya. Jadi kita meng-create manusia yang bisa meningkatkan kompetensinya karena asupan gizinya pun bagus. Baik. Gitu kan. Dan terus mereka juga beribadah pun jadi bagus karena mereka dalam kondisi fisik yang sehat. Fisik dan psikisnya juga Betul. bagus. Jadi itulah sebabnya kenapa dari awal kita fokus ke pangan. Tidak hanya ini, tadinya kita juga peternakan ayam, itu juga kita fokus awalnya. Tapi masalahnya adalah jagungnya yang nggak ada. Makanya akhirnya kita tanam jagungnya. Dari jagung nanti ke ternak. Betul. Jadi untuk bisa fokus meng-create value, human value-nya itu, itulah kita sampai ke situasi seperti sekarang. Dan di sini juga kita mau pengen ini ya, jadi saya yakin masing-masing orang itu punya kelebihannya masing-masing. Ya. Saya nggak mungkin misalnya gaji orang 100 juta sebulan sekalipun, tapi dia yang nggak suka megang traktor kan gitu ya. Susah juga gitu kan. Maupun nanti awalnya pasti terpaksa. Nah kita kepengennya justru mahasiswa Politeknik, Polbangtan dan PEPI. Polbangkan dan PEPI semuanya ada 16 ya Bu ya. Semuanya ada 7, kemudian Ada kita 7. juga punya SMKPP. Nah itu kan berarti orang yang sudah masuk sekolah ingin jadi bergerak di bidang pertanian. Gitu loh. Hayo datang ke Serba Farm, cari tahu kan apa cita-cita kalian yang belum tercapai dan kalian lihat di situ. Bahkan saya ada cita-cita lucu, ada beberapa teman itu yang ngomong, kami pengen jadi anggota alumnas. Ya berarti harus kuliah ke Amerika kan? Ya udah pertanian dulu sekarang, nanti kuliah, nanti pulangnya tentu bagian dari alumni Amerika Serikat. Gitu. Jadi itu yang kita mau dan itu pun kita kita kemas dari semua sisi. Jadi kita pakai precision agriculture, kita pakai drone untuk melihat sawah-sawah itu, gitu kan, ladang-ladang itu. Kita pakai profesor-profesor yang sudah pensiun,
ya kan, yang sudah tidak ada kegiatan lagi di kampus, untuk bisa tetap meneruskan hobinya riset di kebun gitu kan, bisa men-share pengetahuannya, dan terutama ini di sini kan pendidikan ya, bukan hanya pengajaran gitu. Betul. Jadi kita butuh beliau-beliau itu untuk mendidik generasi-generasi ke depan. Betul. Tidak hanya sekedar mengajari bahwa harus bisa begini, bisa begitu. Iya. Itu mungkin Bu, kalau dijabarkan kan jadi lama banyak ya. Tapi jadi kita kepikirnya pokoknya gini. Knowledge-nya luar biasa Kita nanti hanya akan pengen diperoleh. create value dari sisi human-nya. Oke, Manusia value dari Indonesia sisi yang human-nya. baik ke depannya. Iya. Gitu Bu. Nah ini Makasih. saya juga mau promosi nih kepada para mahasiswa Polbangtan, mau nggak jadi alumnas? Tahu nggak alumnas itu apa? Alumni Amerika Serikat. Luar biasa. Jadi jangan khawatir, bisa bekerja dulu, nanti kemudian bisa sekolah lagi sehingga kemudian bisa menjadi alumnas, begitu ya. Begitu luar biasa. Saya kalau belum terlanjur mentok, saya juga mau jadi alumnas. Oke, nanti mungkin postdoc saja mungkin ya. Di kolom chat kami di online meeting ini sangat banyak ini. Ini sedikit saya sampaikan ya. Namun tentu saja tidak bisa kita respon semuanya karena keterbatasan waktu. Misalnya Pak Hadi, salam kenal, saya dari SMKN 4 Garut, begitu ya. Bisa minta kontak nomor kontaknya, kemudian untuk Mbak Janet juga banyak yang minta nomor kontaknya, begitu ya. Kemudian semangat, salut, respect sama Bang Hadi. Saya bangga ada seorang pengusaha pertanian yang berjiwa nasionalisme, begitu ya. Nah ini kami bacakan beberapa komen. Kemudian juga ada juga nih sebetulnya Mbak Janet yang ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana terkait dengan kendala-kendala tantangan dari usaha ternak kambing ini. Namun nanti mungkin bisa dijawab secara tertulis mungkin ya, karena mohon maaf ini waktu yang membatasi kita dan tidak terasa sudah 2 jam kita berbincang-bincang. Maaf, kali ini memang edisi khusus yang luar biasa, di mana topik yang kita angkat ini sangat menarik dan kemudian juga narasumber yang kita hadirkan ini juga sangat luar biasa, sehingga harapannya tentu saja Millennial Agriculture Forum edisi khusus yang kita laksanakan di Polbangtan Bogor ya pada tanggal 19 Februari 2022 ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak, bagi banyak pihak, terutama para petani milenial yang terus akan berjuang, terus akan berkarir di sektor pertanian untuk mengembangkan usahanya. Ya, jadi jangan lupa tetap berkomunikasi dengan kita, dengan rekan-rekan, dengan para narasumber ataupun dengan Pusat Pendidikan Pertanian, Polbangtan Bogor, Polbangtan di seluruh Indonesia, PEPI dan SMKPP. Dengan demikian, maka berakhir sudahlah Millennial Agriculture Forum dengan tema akselerasi usaha petani milenial melalui KUR pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para narasumber yang luar biasa. Kita berikan aplaus kepada narasumber dan kemudian juga kehadiran dari semua rekan-rekan baik secara online maupun secara offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Kapus. Baik, dengan demikian maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara Millennial Agriculture Forum 2022. Semoga sekali informasi yang telah disampaikan oleh seluruh narasumber kita tadi bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menjadi generasi milenial pertanian yang maju, mandiri, modern. Akhir kata saya Ardianinda Wisda beserta segenap tim panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Tetap taati protokol kesehatan karena untuk mewujudkan Indonesia yang bertumbuh dibutuhkan masyarakat dengan jiwa yang tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini jumlah petani di Indonesia ada sekitar 33 juta orang. Namun demikian sebagian besar petani kita sudah berumur tua, ya. Yang umurnya lebih dari 45 tahun ada sekitar 70%. Sementara yang umurnya kurang dari 45 tahun itu hanya sekitar 30%. Jadi petani kita didominasi oleh petani tua atau petani kolonial. Regenerasi petani mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap harus kita lakukan mulai saat ini juga. Berarti regenerasi petani kepada petani milenial harus kita lakukan. Di saat yang sama, saat ini inovasi teknologi modern berupa smart farming sudah berkembang begitu pesat. Dan hanya petani milenial yang mampu memanfaatkan dan mengimplementasikan dari smart farming ini. Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ananda Gede Agung Wedatama dari Bali, seorang petani sayuran organik, telah berhasil membuat dan mengimplementasikan smart irrigation di lahan-lahan pertaniannya. Dengan smart irrigation, penambahan air irigasi ke dalam pot-pot tanaman semuanya dikendalikan secara otomatis, ya. Termasuk kapan diirigasi, berapa lama durasi irigasi, dan dengan debit berapa, semuanya diatur secara otomatis. Dan ini ternyata dapat menghemat waktu pemberian air yang sangat signifikan. Di saat yang sama, dengan cara ini juga dapat menghemat biaya upah pengairan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dengan smart irrigation ini, selain proses produksi bisa berjalan cepat, efisiensi faktor produksi pun berjalan secara signifikan sehingga menghasilkan produksi dengan produktivitas yang tinggi dan efisiensi yang tinggi sehingga daya saing dan keuntungan produk pertanian kita akan semakin meningkat. Saya Agung Wedatama dari Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami di Petani Muda Keren bersama-sama komunitas petani di sini membuat yang bernama Integrated Value Chain Farming, mata rantai pertanian terintegrasi dengan smart farming. Jadi kami bersama teman-teman Petani Muda Keren di sini mendevelop pertanian kami dari hulu sampai hilir. Di hulu kita mendevelop pertanian kita dengan konsep nature farming yang didevelop dengan smart farming. Di tengah kita membuat koperasi bernama Koperasi Petani Muda Keren, dan di hilir kami memasarkan produk-produk pertanian petani-petani kami baik retail, B2B maupun ekspor. Dan sekarang kami pun juga sudah mulai masuk ke pasca panen. Jadi bagaimana kita mengembangkan produk-produk olahan di sektor pertanian sehingga kita bisa pasarkan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penerapannya, kita wajib menggunakan smart farming. Di era 4.0 sekarang, para petani muda, kita semua sebagai petani-petani keren wajib menggunakan smart farming. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi seorang petani. Petani adalah pekerjaan yang sangat baik untuk hidup dan kehidupan. Tapi, untuk menjadi petani muda